Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar pada hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa belajar bersama. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Ya, jadi alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 1. Iya, jadi amati gambarnya. Namun sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita melihat apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Jadi pada teks non-fiksi. Melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan baik. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Nah, salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air? Nah, namun sebelum memasuki materinya, terlebih dahulu Ibu menjelaskan apa itu teks non-fiksi. Jadi teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah. Biasanya teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasi teks. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Nah, catatan yang kita buat akan lebih mudah diingat kembali jika disajikan dalam bentuk peta pikiran. Dengan menuliskan beberapa kalimat pada peta pikiran, kita lebih mudah mengingat kembali isi teks secara keseluruhan. Nah, anak-anakku, mari kita bersama-sama membaca teks berikut ini ya. Jadi judulnya, demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen ini digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letaknya Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapat akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Kamu telah membaca bacaan demi air bersih. Warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terdapat pada bacaan? Carilah lalu lengkapilah peta pikiran berikut ini. Jadi peristiwa apa yang terjadi dalam bacaan demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi? Apa penyebab peristiwa itu terjadi?
Ya, jadi dituliskan dalam bentuk peta pikiran seperti ini ya. Jadi peristiwa apa yang terjadi? Jadi ini peristiwa apa yang terjadi? Kemudian di mana? Biasanya menunjukkan kata tempat. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena iya. Saya harap anak-anakku bisa memahami tugas ini ya. Nah, selanjutnya kita memasuki materi berikutnya, air. Nah, air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Apa fungsi penting air bagi manusia dan kehidupan di bumi? Jadi, pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, sampai saat ini bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Yang mana masuk makhluk hidup? Ya, jadi makhluk hidup terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan. Nah, salah satu faktornya adalah ketersediaan air. Makhluk hidup memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Jadi siklus air itu adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Jadi hujan mengakibatkan tersedianya air di permukaan bumi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Nah, tugas anak-anak selanjutnya adalah mengidentifikasi fungsi air bagi tumbuhan. Nah, kira-kira apa fungsi air bagi tumbuhan? Silahkan dikerjakan. Nah, fungsi air bagi hewan dan fungsi air bagi manusia. Jadi ada beberapa fungsi air. Nah, anak-anakku bisa menuliskan apa fungsi air bagi tumbuhan, apa fungsi air bagi hewan, dan fungsi air bagi manusia. Nah, silahkan dikerjakan. Demikianlah tugas kali ini. Jadi ada dua. Yang pertama tadi membuat peta pikiran, yang kedua adalah fungsi air. Nah, demikianlah materinya pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dunia dan akhirat untuk anak-anakku. Ingat untuk tetap semangat mengerjakan tugas, tetap semangat belajar dari rumah. Ingat untuk menggunakan masker jika keluar dari rumah, rajin-rajin mencuci tangan dan jagalah kebersihan diri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.